Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, ini adalah gambar terbaru dari arena Rakernas 5 PDI Perjuangan yang dimulai hari ini hingga hari Minggu 26 Mei 2024. Ini jadi hari pertama Rapat Kerja Nasional 5 PDI Perjuangan. Sesaat lagi informasi yang kami dapat adalah akan mendengarkan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan segala hormat, karena kebetulan saya juga menjadi Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila, jadi harus selalu mensosialisasikan, yaitu yang telah disetujui, selalu mengucapkan kalau saya begini seharusnya berdiri, tetapi juga tetap saja untuk duduk. Nah, nanti disambut juga dengan salam Pancasila. Tentu sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu-tamu yang sangat saya hormati dan tentunya anak-anakku yang sudah datang. Khas PDI Perjuangan, bagi para tamu itu kalau mau tahu, PDI itu kalau boleh datang itu maunya semua juga mau datang, tetapi saya kan bilang terus tempatnya mau di mana. Jadi hanya yang datang kali ini adalah mereka yang tentunya di dalam struktur itu yang pada mewakili. Tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih. Sayangnya Pak Mardiono tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum, lalu Bapak Dr. Usman Sabta, Ketua Umum Hanura, Bapak Haritanu Sudipyo, Ketua Umum Perindo. Lalu saya harus mengatakan, karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya, kalau kami yang lucu bilangnya begini, Ibu, kalau kami koalisi enggak bisa. Saya langsung bilang begitu, karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah, karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidential system, jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama, karena memang begitulah, tidak bisa koalisi karena kita sistemnya nanti parlementer. Oleh sebab itu saya mohon dengan segala hormat saya, dari kalangan pers juga harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan yang benar daripada sistem kenegaraan kita. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, kalau tidak ikut
tidak ini, ya itu ada artinya ya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. Nah, itu yang saya ingin stressing. Beliau bertiga, dan setelah pemilu pileg presiden, beliau juga bertiga mengatakan pada saya, karena saya juga bertanya bahwa ini pilpres sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan Bapak bertiga bagaimana? Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan. Untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena sebetulnya harusnya begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini. Lalu ada seorang senior partai, sudah lama tidak pernah muncul. Partainya dulu kami itu PNI, itu kakak saya. Dulu kami kuliahnya di Bandung, saya di Pajajaran, kakak saya di ITB. Tapi akibat tahun 65 saya tidak tahu kenapa kita terus tidak boleh kuliah. Jadi kakak saya itu Bapak Guntur Soekarno Putra. Sekarang mulai tambah cerewet. Kenapa? Karena dari dulu saya suka bilang pada beliau, saya bilang mentang-mentang sudah kader inti. Kalau dulu di PNI ada kaderisasi, dan yang paling tinggi adalah kader inti. Tapi saya masih keroco. Jadi selalu mesti begini, mesti begitu. Lalu saya bilang, nanti saya lebih dari kamu. Sorry. Lalu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selalu dengan penuh semangat. Terima kasih sekali Pak Jenderal Purnawirawan Bapak Tri Sutrisno. Ketutupan apa ya, mana ya? Oh, yang juga adalah Wakil Presiden RI ke-6. Mereka tamu-tamu saya undang, saya juga bertanya begini, monggo siapa yang mau datang, saya terima kasih sekali. Tapi kalau juga mungkin tidak mau datang, ya saya terima kasih sekali. Kenapa? Ya itu namanya kan keadilan, monggo saja. Kalau orang Jawa bilang monggo kerso. Ternyata Pak Tri selalu ngikut saya. Lalu ada ini pasti galak dulunya, Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawotenayan. Ini orang Bali dan juga di BPIP. Karena kenapa saya bilang galak? Karena tadinya beliau di Kopassus. Saya ajak ke BPIP kok mau ya. Alhamdulillah. Lalu ada Romo Beni Susetio, ada ya, di mana ya? Lalu Pak Darmansyah Jumala, ini dulu duta besar di Austria. Profesor Ermaya Suradinata dulu pernah jadi di STPDN. Lalu Pak John Piris, salam Pancasila.
Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi dan Wakil Kepala BPIP Mbak Rima Agristina. Lalu ini saya panggilnya Opa. Dulu jadi ajudan bapak saya, yaitu Bapak Sidarto Danusubroto. Itu mau ulang tahun ke-83 ya? 88. Terus ada Pak Yan Farid, dulu juga jadi ketua umum P3. Sama P3 itu kan dulu waktu PDI itu suka bareng-bareng. Saya sedih sekali ini, kenapa kok P3 tidak bisa masuk? Tapi enggak usah khawatir Pak, nanti menang lagi kok. Lalu menteri, ini para menteri, lalu ada Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, para menteri dan pejabat setingkat menteri dari PDI Perjuangan, ada Bapak Pramono Anung, Mbak Risma, Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Profesor Yasona Laoli, Hukum, Ibu Bintang Puspayoga, Perempuan dan Anak, Pak Azwar Anas, Pan RB, Hasto Wardoyo, BKKBN. Ibu-ibu senang sama beliau. Ya karena beliau ini ngurusi keluarga berencana dan stunting. Dan yang terakhir Hendrar Prihadi, saya suka lupa. Susah banget ininya. Jadi dan tentunya tidak akan lupa yaitu banyak sekali juga para tokoh masyarakat sipil, pers, para purnawirawan TNI Polri, ada Pak Andi Wijayanto, mana dia ya? Oh itu di sana. Pak Andi Wijayanto itu putranya Pak Theo Safei. Dulu ada di PDI sampai PDI Perjuangan. Terus ada Pak Andika Perkasa. Wah, kok ternyata banyak fans ya. Jadi agak curiga ya. Beliau tadinya kan apa itu Panglima TNI. Lalu Pak dari sejarah Profesor Aswi Marvan Adam, mana ya? Beliau ini kalau mau ditanya soal sejarah itu aduh hebat sekali. Pak Muhammad Sobari, gimana ya? Udah ini saya bilang jangan kolusi ya. Sudah bolak-balik maunya ikut ke BPIP Pak Muhammad Sobari ini. Tapi saya suka kalau beliau masuk karena orangnya sangat apa ya, matang dan tegas. Lalu Pak Rudi S. Kamberi, Petrus Haryanto, dan aduh ini banyak sekali. Nah di ini mana ini?
bagus. Kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas. Terus opo nih? Dan tentunya seluruh jajaran DPP, DPD, DPC partai, dan teristimewa anak-anakku yang kusayangi yang berada di akar rumput, Satgas Partai, PAC, ranting, anak ranting yang saya sangat-sangat cintai. Ada juga Mas Butet Kertarejasa, saya diundang ke pamerannya, padahal dia ngamuk-ngamuk. Tapi saya bilang, kamu tuh kan seniman ya, nggak usah ngamuk-ngamuk. Kreasinya aja dibikin ngamuk-ngamuk. Lalu Pak Bambang Kesowo, mana ya? Mana? Nah itu Pak Bambang Kesowo dulu jadi sekretaris sekneknya saya. Lalu ada juga Pak Lukman Hakim Saifuddin, ini putranya Pak Saifuddin Zuhri. Dulu bapaknya Pak Saifuddin Zuhri itu salah satu menterinya Bung Karno, betul kan? Iya, makanya saya tadinya mikir, kok berani juga ya datang ke PDI Perjuangan. Oh iya, bilang lah iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya, dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan. Tadi juga kan Pancasila gitu. Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia. Saudara-saudara anggota kita di Rakernas yang saya cintai, begitu juga seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Rakernas 5 ini diawali dengan prosesi menyalakan api perjuangan nan tak kunjung padam. Karena begini, tadinya saya pikir ya, setelah sebetulnya belum selesai kan pileg pilpres itu, lah kok banyak orang menangis ya. Jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali? Jadi saya bilang pada Pak Sekjen, sudah ingatkan aja, kita punya api perjuangan nan tak kunjung padam. Nah, api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi. Dengannya, PDI Perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita-cita Indonesia Raya. Tadi juga kami perkenalkan kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kalau ternyata kalau kita mau meresapi luar biasa yang namanya Pak Wage Rudolf Supratman, bisa menguntaikan kata-kata yang mengimajinasikan bahwa Indonesia Raya itu seperti itu ternyata. Dengan api perjuangan ini kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai. Karena itulah selaku ketua umum partai
dan atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau Ibu marah tuh malah Ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Nah perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Bener ada apa tidak? Bener ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak, seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Loh, padahal tuh KPU lu yang ngomong. Hadirin sekalian, reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwi fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya.
pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu. Saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika. Nah itu. Saya suka bilang, saya panggilnya Dik gitu. Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya? Gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana, dia sahabat saya. Betul, rumahnya itu di jalan, sekarang ganti nama, dulu apa ya namanya? Jalan apa itu? Siapa yang tahu ya? Ya betul, Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya, lupa saya. Saya sering ke rumahnya karena apa? Putrinya sahabat saya. Jadi senang ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya. Beliau senangnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya, kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Betul. Nah, yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya, mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya. Rumahnya loh, yang di Jalan Madura itu. Yang lucunya, waktu saya tinggal di rumah ibu saya, itu di Kebayoran, Jalan Sriwijaya, kalau saya mau ke Jakarta, itu suka berpapasan dengan Om Hugeng, saya panggil, itu pakaian lengkap polisi, jenderal, bintang, terus apa coba, naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya, Om, ngapain kok mau ke kantor, kan kantornya di Jalan Trunojoyo. Om, ngapain kok naik sepeda, orang pakaian jenderal, nanti diomongin orang loh. Ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya, iya benar. Nanti dia kalau ketemu masih ada becak, ntar kalau ada tukang becak berhenti deh, saya liatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi loh, terus nanti pasti ada yang Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Yes,
partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan? Lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo mikir. Lo ya lo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali no. Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu. Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo. Lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa. Itu kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya nggak ada yang akan bilang, oh ya betul. Bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam. Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh. Yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat. Saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa.
Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Lo betul loh. Kayak ini saya bilang sama Pak Hasto, kamu tahu nggak sih tarian poco-poco? Apa tuh Bu? Asik loh. Dulu saya sama Bung Karno suka nari poco-poco, tek gitu. Keren. Tapi terus saya bilang sama bapak saya, kenapa mundur maju ya Pak? Kok kamu sampai mikir begitu? Lah iya kan maju mundur gitu. Gak usah mundur deh Pak, maju terus pantang mundur. Gawat deh Republik Indonesia ini. Ya saya sampai tidak ada lagi apa ya, hati yang bisa menjadi terbuka loh. Sampai nulis loh, sampai saya bilang seorang warga negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curiae, coba kurang apa ya, terus agar setiap ketukan palu Hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Ya diem aja tuh, nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye, gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Oh kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah bayangkan Indonesia apa enggak makin bubrah ya. Ayo gimana? Makanya mikir. Nah, nggak usah ngelawan. Aku suka bilang juga sama Pak, juga aku seneng kan namanya sekjen, bukannya Hastonya yang suruh datang tiap 2 hari sekali loh, lapor ke ketua umum gitu, galak aku. Terus aku cuman bilang gini, anak-anak iki semangat gede tapi orang mikir tok, bolak-balik lawan. Lah yang sebelah sono ada bedile loh. Nah kene mau pakai opo ayo cobain. Makanya udah pakai omongan itu tadi ada ini sopo namanya tuh, ntar dulu Pak Aiman. Itu dia tadi pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di hari pertama atau di hari pembukaan Rakernas 5 PDI Perjuangan
yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan masih akan berlangsung hingga tanggal 26 Mei nanti. Informasi